Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara solidasi aksi yang digelar Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada tanggal 29 Juli 2023 yang lalu, yang rencananya bakal menggelar aksi besar-besaran secara serentak pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti, Rocky Gerung yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli filsafat kembali berulah. Saat diberi panggung sebagai pembicara, Rocky seperti orang kesurupan yang sedang menggigo, menceraco dan bacot seenaknya dengan sikap songong, arogan, bahkan bisa dibilang biadab. Kalau selama ini ia memakai Presiden Jokowi dengan diksi atau kata-kata dungu atau tak punya otak, kali ini jauh lebih parah. Hal itu tampaknya membenarkan dugaan banyak orang bahwa sebenarnya Rocky Gerung selama ini memang sedang mengalami masalah jiwa dan kepribadiannya. Sedemikian biadabnya Rocky Gerung memaki Presiden Jokowi sampai-sampai saya tak sanggup untuk menarasikannya ulang. Simak saja video berikut ini. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan buruh. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena delik. Bayangkan aja, dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Padahal di depan kita ini adalah kita marah pada keadaan tuh. Seminar artinya senyum, Mira, dan Narti. Karena kita marah sambil tersenyum. Kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita mampu.
Oke teman-teman, masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Sama, saya berpikir juga tidak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal tuh. Apa yang kita lakukan? People power. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tidak jelas dalam kapasitasnya sebagai apa kok Rocky Gerung begitu tega memaki-maki seorang kepala negara dengan diksi yang super jahat semacam itu. Jangankan ditujukan kepada seorang kepala negara, kepada sesama pun narasi semacam itu sangat tidak pantas dilakukan oleh Rocky Gerung yang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli filsafat. Apakah ia sedang memosisikan dirinya sebagai seorang pengamat? Taruhlah kalau memang benar demikian, sudah tak sanggupkah akal sehat Rocky Gerung yang dia dewa-dewakan itu untuk membedakan antara kritik dan makian? Kalau dia berbicara atas nama kebebasan berpendapat, sudah tak sanggupkah otak Rocky Gerung ini menjangkau soal etika dan tata krama? Presiden Jokowi memang bukan manusia sempurna yang luput dari cacat dan kekurangan. Namun sosok yang kerap kamu dungu-dungkan dan gak punya otak itulah yang telah berusaha secara maksimal untuk memberikan sumbangsi terbaiknya buat rakyat. Membangun infrastruktur secara merata di 17.000 pulau, mulai Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. Kemudian juga menyamakan harga BBM yang sama di Jawa dan luar Pulau Jawa, merebut Freeport, Blok Rokan, Mahakam Newmont yang selama ini dikuasai pihak asing. Sosok yang kamu, Rocky Gerung, yang kamu sering serang secara membabi buta itu pula, yang konsisten untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari intervensi pihak asing yang dengan nyali besar berani menghentikan ekspor bahan mentah bauksit, nikel, tembaga, dan sebagainya, meskipun harus berhadapan dengan IMF dan WTO. Boleh-boleh saja semua sumbangsi Jokowi terhadap rakyat dan kedaulatan negeri ini tidak kamu akui, Rocky. Namun tidak lantas berarti kamu bisa membacot seenaknya sekadar untuk memanjakan nafsu dan syahwat kebencianmu terhadap Presiden Jokowi. Bisa jadi memang ada benarnya kalau kamu, Rocky Gerung, sesungguhnya sedang menghadapi masalah dan gangguan besar dengan jiwa dan kepribadianmu, yakni gangguan narsistik yang dalam istilah psikologi disebut narcissistic personality disorder. Kamu, Rocky, akan merasa puas dan bahagia toh kalau bisa membacot dan memaki-maki seenaknya di ruang-ruang publik. Hal itu diperparah dengan sikapmu, Rocky, yang selalu tampil arogan, suka memonopoli kebenaran dan selalu menganggap orang lain salah, haus pujian, dan tak punya sikap empati sama sekali. Repotnya, masalah gangguan dan masalah narsistik semacam ini ternyata memang sulit untuk diobati karena kamu selalu merasa tidak ada yang salah dengan jiwa dan kepribadianmu. Dugaan adanya masalah dan gangguan narsistik semacam itu tampaknya semakin nyata ketika kamu selalu saja menuduh tanpa bukti kalau Jokowi berkeinginan untuk menunda pemilu. Tuduhan kalau Jokowi dihinggapi sikap panik setelah lengser dari istana sehingga sibuk untuk menyelamatkan diri dengan mencari sosok penggantinya yang bisa meneruskan legasinya sehingga lupa terhadap rakyat. Sungguh menyedihkan nasibmu, Rocky Gerung. Kesana kemari hanya mencari panggung untuk memamerkan sikap narsistikmu dengan memaki-maki orang lain yang tidak sebanding dengan upaya pembenaran yang terus kamu bangun dengan menggunakan halusinasi dan imajinasi liar dengan menggunakan bahasa langit yang sulit untuk bisa dipahami orang lain. Dan bukan mustahil jika kamu tidak bisa membereskan gangguan dan masalah jiwa dan kepribadianmu, bahkan terus tenggelam dalam halusinasi dan imajinasimu yang liar itu,
Suatu ketika mulutmu akan berubah menjadi harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.